Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 105. Ayah John, Chris Hunt, berkata kepada Mike, pekerjaan John adalah prioritas. Jika dia kehilangan pekerjaannya karena ini, Chris berhenti menyelesaikan kalimatnya. Tetapi dari raut wajahnya, Chris menyalahkan Mike. Ide Mike adalah membuat media menjatuhkan Serenity dan Liberty. Paman Chris, John sudah lama bekerja di perusahaannya. Bosnya tidak akan memecatnya karena hal sepele. Saya akan mengklarifikasi bahwa John tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mike menjalankan bisnis rumahan. Jadi apapun yang dilakukan secara online tidak berdampak buruk pada bisnisnya. Merasa yakin, Chris menelepon John dan menyuruhnya menjelaskan bahwa dia tidak bersalah dalam semua ini sebelum berpotensi kehilangan pekerjaannya. Gadis-gadis itu keterlaluan. Salah satu paman mencela. Baik jika mereka tidak mau membayar. Kenapa gadis-gadis itu harus menghancurkan kita seperti ini? Meskipun tweet keluarga Hannah tentang cucu perempuan yang tidak tahu berterima kasih menjadi viral. Postingan tersebut tidak menyebar sejauh dan seluas yang mereka suka. Respon Serenity, bagaimanapun, mendapat banyak perhatian. Dan keluarga Han mulai mendapat panggilan dari teman dan keluarga tentang hal itu. Banyak orang asing bahkan menelepon untuk memberikan pendapatnya kepada keluarga mereka. Keluarga Han tidak tahu apakah Liberty dan Serenity menjadi sasaran penindasan maya. Tetapi mereka kini berada di tengah badai. Reaksi publik terjadi baik secara online maupun dalam kehidupan nyata. Ada orang yang datang ke rumah sakit untuk memarahinya. Jika bukan karena penjaga keamanan rumah sakit yang mengusir orang-orang dan mengancam akan memanggil polisi, keluarga Han mungkin akan terkena kemarahan publik. Keluarga tersebut bahkan mungkin akan dilempari telur busuk. Salah satu bibi Serenity memecah kesunyiannya. Saya tidak mendukung ketika Anda semua memutuskan untuk melakukan ini. Ibu dan ayah menandatangani perjanjian dengan gadis-gadis. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu bahwa mereka tidak akan berhutang apapun kepada kami. Sekarang ibu sakit. Kalian semua mengeroyok gadis-gadis itu untuk mendapatkan uang tunai. Bukankah ayah dan ibu memiliki kita? Kita semua punya uang. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak untuk menjaga ibu. Sekarang karena dia tidak dalam kondisi terbaiknya, mengapa kita harus mendorong Liberty dan Serenity ke sini? Bahkan cacing pun akan berubah. Liberty dan adiknya bukanlah cacing. Apakah Anda lupa tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu? Kamu sangat menyadari apa yang kamu lakukan terhadap gadis-gadis itu ketika orang tua mereka meninggal. Menurut Anda, apakah Anda bisa membuat mereka membayar dengan mengarang cerita online? Pikirkan tentang itu. Siapa pecundang terbesar haruskah mereka membalas? Hanya ada 2 dari mereka sementara kami satu kelompok besar. Semua orang tutup mulut. Keluarga itu menjadi satu ketika mereka mengincar uang. Sekarang semuanya menjadi bumerang. Mereka mulai saling menyalahkan. Beberapa saat kemudian, Pak Han tua bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia menyesal menelepon Serenity. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa bocah nakal itu akan merekam percakapan mereka. Dia melanjutkan, mari kita lihat apakah kami dapat menghubungi Serenity untuk menghapus tweet tersebut. Hal ini tidak akan berakhir baik bagi kita jika keadaan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mike, hubungi bocah itu dan suruh dia menghapus tweetnya. Yang terburuk, mereka tidak perlu membayar biaya pengobatan nenek mereka. Pak Tua Han yakin bahwa perbaikannya akan sesederhana itu. Mike menjawab tanpa daa, dia memblokir nomor saya. Dia terdiam sejenak sebelum menambahkan, saya akan menulis tweet lain atas nama nenek dan kakak untuk meminta maaf kepada Serenity dan Liberty. Kita bisa memainkan kartu kita dengan benar dan memberitahu anak-anak perempuan bahwa ibu dan ayah mengakui kesalahan mereka dan menyesali tindakan mereka. Kini, setelah mereka tua dan sakit parah, yang mereka inginkan hanyalah bertemu dengan cucu perempuan mereka. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan ekstrem seperti itu. Tidak mungkin saya akan meminta maaf kepada mereka. Tentu saja, kami menandatangani perjanjiannya. Tapi bukan berarti saya bukan neneknya lagi. Bukankah seharusnya mereka datang menjengukku saat aku sakit? Bukankah seharusnya mereka membiayai operasiku?
Nyonya Han yang tua tidak mau mengalah. Hanya saja, tidak membaca komentar negatif. Bukan berarti netizen bisa membunuh kita. Bab 106. Nyonya Han tua terkenal di kota karena temperamennya. Dia tegas dan tidak pernah menyerah pada siapapun. Dia menegaskan bahwa anak dan cucunya tidak bersalah. Entah berapa lama wanita tua itu bisa mempertahankan harga dirinya. Tanpa tahu bagaimana kerabatnya bermalam, Serenity bisa tidur nyenyak. Saat cahaya pagi tiba, dia bermimpi tentang orang tuanya. Dia berteriak kepada ibu dan ayahnya. Ketika mencoba menghampiri mereka tetapi hanya menangkap udara. Pada saat dia bangun, air mata telah membasahi bantalnya. Serenity menatap kosong ke langit-langit untuk waktu yang lama sebelum duduk. Dia mengeluarkan tisu untuk menghapus bekas air mata di pipinya sambil bergumam pelan. Ibu, ayah, tahukah kamu bahwa putrimu diintimidasi? Jangan khawatir, kakak dan aku bukanlah anak-anak yang sama dari 15 tahun yang lalu. Mereka tidak bisa memaksa kita lagi. Dia mengangkat teleponnya untuk melihat. Serenity mematikan teleponnya sebelum dia pergi tidur tadi malam. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dan pesan teks yang belum dibaca. Serenity memeriksa panggilan tidak terjawab karena nomor tersebut tidak dikenal. Serenity menduga nomor tersebut berasal dari keluarga Hunt. Dia secara acak mengetuk 2 pesan teks untuk dibaca. Itu tentang memintanya untuk menghapus tweet tersebut dan bahwa mereka adalah keluarga. Apapun yang terjadi, para keluarga Hunt mengatakan mereka akan hancur karena dia. Keluarga akan melupakan segalanya jika Serenity menghapus postingan tersebut. Serenity tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengobatan neneknya juga. Tapi dia harus datang ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya karena dia punya penyakit jantung. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan sebagai seorang cucu. Serenity tidak mau repot-repot membaca lebih banyak pesan-pesan ini. Orang-orang ini masih percaya bahwa mereka berada di pihak yang benar. Sementara Serenity bertindak berlebihan. Tampaknya keluarga Hunt tidak sadar bahwa merekalah yang memulainya. Liberty dan Serenity akan dicabik-cabik oleh publik. Jika kakak beradik itu tidak memiliki cukup bukti untuk menyangkal tweet tersebut. Mengapa Serenity harus melakukan perannya sebagai seorang cucu ketika kakak dan neneknya tidak melakukan apapun untuk mereka? Haruskah Serenity bersyukur karena kakak dan neneknya mengambil setengah dari pembayaran asuransi jiwa orang tuanya? Haruskah Serenity bersyukur karena kakek dan neneknya memukuli kakak beradik itu dan mengusir mereka dari rumah orang tuanya? Selain pesan teks keluarga Hunt, kekhawatiran juga datang dari Jasmine, Sean, dan teman-temannya. Serenity menjawab kepada mereka bahwa dia baik-baik saja. Setelah mandi sebentar dan berganti pakaian, Serenity keluar dari kamarnya menuju dapur. Sudah waktunya menyiapkan sarapan yang lezat dan bergizi untuk suaminya. Serenity menjadikannya istimewa hari ini untuk berterima kasih kepada Zachary atas bantuan dan kebersamaannya. Zachary keluar dari kamarnya untuk menikmati sarapan mewah yang tersebar di atas meja. Dia bertanya, "Seren, apakah Anda mengundang seseorang untuk sarapan? Ada apa dengan pestanya?" "Kita tidak mengharapkan tamu, hanya untuk kita saja." Terkejut, Zachary pun tersenyum. "Apakah babi bisa terbang? Apakah saya berhutang pada perjamuan besar yang diadakan oleh koki hebat kita ini?" Serenity melepas celemeknya dan menjawab, "Ya, babi sedang terbang. Sayang sekali Anda bangun terlambat dan melewatkan keajaiban itu." Zachary terhibur dengan kembalinya dia yang kurang ajar. Dia menikmati tawa saat mendapati istrinya yang lucu itu menatapnya dengan kagum. Bab 107. Menegangkan otot-otot wajahnya. Zachary menatap Serenity dengan tatapan peringatan. "Tuan Yok?" Serenity bertanya padanya. "Bolehkah aku menciummu?" Zachary bingung. Apakah dia tidak malu? Dia bahkan menanyakan pertanyaan seperti ini kepada seorang pria. "Senyummu sangat indah. Itu membuat saya terengah-engah. Aku hanya ingin memelukmu dan melakukan apa yang aku inginkan bersamamu." "Serenity, kamu benar-benar punya wajah." "Wajahku ada di sini." Serenity menampar wajahnya dengan senyuman saat Zachary meringis. "Saya hanya mengatakan itu karena kita sudah menikah. Maksudku, kita sudah menikah di mata hukum. Jadi menciummu bukanlah suatu kejahatan." Saat Zachary mundur beberapa langkah,
Serenity tertawa terbahak-bahak karena naluri refleksnya. Zachary lepas kendali. Ya, dia yang harus disalahkan atas reaksinya. Terakhir kali dia menyentuh wajahnya entah dari mana. Saat deru tawanya membuat dia kewalahan. Zachary tiba-tiba mendekat dan meraih gadis yang tertawa itu untuk menariknya ke dalam pelukannya. Zachary menundukkan kepalanya ke depan dan menutup bibirnya, menelan tawanya sama sekali. Tawa Serenity tiba-tiba berakhir. Terkejut, Serenity membelalakan matanya dan menatap wajah pria itu. Dia hanya mengolok-oloknya karena senyumnya indah. Dia senang menggodanya, karena dalam hal keintiman romantis antara pria dan wanita, dia lebih seperti kertas kosong daripada dirinya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Zachary akan meningkatkan kemampuannya. Dia mewujudkan kata-katanya dan menciumnya. Zachary hanya menempelkan bibirnya ke bibirnya untuk menghentikan tawa yang menjengkelkan itu, tanpa menjelajahi bibirnya untuk merasakan. Zachary melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya keluar dari pelukannya. Melengkungkan jarinya, dia menjentikannya ke dahi. Serenity berteriak kesakitan. Itulah yang kau dapat jika bersikap sombong, kata Zachary dengan suara serak. Dia kemudian, seperti tidak terjadi apa-apa, duduk di meja dan dengan tenang menyantap sarapannya. Serenity tidak bisa berkata-kata. Sambil mengusap bibirnya, Serenity menatap suaminya yang mulai sarapan dengan ekspresi puas. Siapa yang mempermainkan siapa? Jadi, siapa yang menang? Jelas sekali Serenity kalah. Hal itu cukup menakutkan bagi Serenity. Setelah meraih kemenangan di menit-menit terakhir, Zachary merasa bahagia seperti matahari di langit. Dia menikmati makanannya. Untuk memenangkan permainan cinta, yang terpenting adalah sikap tidak tahu malu. Dia mendapatkannya dengan baik karena dia tidak mencapai levelnya. Karena Serenity tidak punya nyali untuk membalas ciumannya lagi. Dia dengan malu-malu duduk di hadapannya sambil menatap pria itu. Zachary menganggapnya lucu. Dia pikir Serenity memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia dan akan menunjukkan kepadanya seluk-beluknya. Ternyata dia tidak lebih baik dari dirinya. Pada hari mereka menandatangani surat-surat itu, Serenity menyebutkan bahwa dia pernah menjalin hubungan di masa lalu. Tapi itu terjadi 8 tahun lalu. Itu pasti cinta pertamanya. Cinta pertama biasanya terjadi pada usia ketika segala sesuatunya murni dan polos. Dengan kata lain, Serenity sama seperti dia, hanyalah kertas lembaran kosong. Mengapa kamu menyiapkan pesta seperti ini hari ini? Apakah ini sebagai ucapan terima kasih padaku untuk kemarin? Ya, jawab Serenity. Zachary dengan gembira mengisi piringnya dengan makanan dan berkata, saya membantu Anda dan diri saya sendiri. Anda adalah istriku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan merasa baik jika terjadi sesuatu padamu. Tentu saja, saya senang Anda berterima kasih karenanya. Saya menikmati sarapan hari ini. Bab 108. Anda tidak perlu mentransfer uang untuk mobil. Zachary mengalihkan topik pembicaraan kembali ke pembelian mobil baru-baru ini. Karena Serenity tidak memiliki rincian rekening bank Zachary. Dia telah mengirimkan $50.000 ke perangkat selulernya setiap hari. Namun, Zachary belum sekalipun menerima transaksi tersebut. Transaksi pertama sebesar $50.000 telah masuk ke rekening bank yang dipegang Serenity. Aku membelikanmu mobil, jadi itu akan mencerminkan diriku dengan baik. Bagaimanapun, presentasi itu penting. Saya mungkin sibuk dengan pekerjaan. Tetapi ada kalanya saya perlu mengajak Anda ke jamuan makan malam bisnis juga. Akan sangat memalukan bagi saya jika orang mengetahui istri saya mengendarai sepeda listrik yang rusak. Zachary melihat mobil itu untuk menjaga penampilan. Saya pikir itu adalah hadiah permintaan maaf. Balas Serenity. Zachary menjawab setelah jeda, ini memiliki arti dua arah. Ya, jangan beri aku tunjangan hidup lagi untuk tahun ini. Karena kamu sudah memberiku mobil. Zachary mengangkat dagunya dan menatapnya tanpa mengatakan ya atau tidak. Serenity menganggap diamnya sebagai penegasannya tentang masalah ini. Itu adalah beban di pundaknya. Karena dia yakin dia tidak berhutang apapun padanya sekarang. Jangan pedulikan kerabatmu untuk saat ini. Mereka mungkin tetap berpegang teguh pada pendirian mereka saat ini. Tetapi hal itu tidak akan bertahan lama.
Mereka akan meminta maaf padamu. Kamu dan kakakmu bisa membawa kakak dan nenekmu ke pengadilan atas rumah orang tuamu. Anda harus membuat mereka membayar setengah atau bahkan seluruhnya. Tidak perlu bersikap lunak pada orang yang memangsamu dan menginjak-injakmu. Jika Zachary punya pilihan, dia akan membuat hidup para keluarga Hunt seperti neraka. Ini adalah urusan pribadi Serenity. Dia bisa memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan. Tapi pada akhirnya, itu adalah pilihannya. Saya akan pergi ke pengadilan untuk mengambil alih rumah orang tua saya setelah operasi nenek. Oke, jawab Zachary. Bagaimanapun juga, mereka adalah kakek dan neneknya. Serenity mencoba menunjukkan sedikit keringanan hukuman, karena mereka masih keluarga. Setelah sarapan, Serenity pergi ke dapur dan mengeluarkan 2 wadah. Dia berkata, sebagian besar sarapannya tidak tersentuh. Jadi saya akan mengemasnya untuk Anda. Anda dapat membawanya ke kantor dan memakannya saat Anda lapar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Zachary memasang wajah muram, karena dia yakin membawa bekal makan siang ke kantor adalah hal yang mustahil sebagai CEO. Saya kenyang. Saya tidak membutuhkan bekal makan siang. Baiklah kalau begitu, aku akan membawa makanan ke toko. Jasmine menyukai sarapanku, dan Sean juga. Dia biasanya melewati toko dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Saya akan mengiriminya pesan sekarang agar mampir untuk sarapan. Sebelum perjalanan ke tempat kerja, dia seharusnya tidak membuat sarapan. Meskipun mengetahui bahwa perasaan Serenity terhadap Sean hanya sebatas persahabatan, penyebutan Sean tetap membuat suasana hati Zachary buruk. Dia terdiam beberapa saat sebelum melakukan penyerahan. Beri aku makanan yang dikemas. Callum juga bekerja di kantor yang sama. Aku akan membawakannya untuknya. Itu lebih baik daripada membiarkan Sean memilikinya. Jangan membuat makanan terlalu banyak meskipun itu hanya untuk berterima kasih padaku. Hanya kita berdua. Berapa banyak yang ingin Anda beri makan? Serenity selalu mempunyai nafsu makan yang besar. Tapi dia sudah berlebihan hari ini. Dia tidak akan mampu menghabiskan semua makanan itu sendirian. Callum kan? Ya. Bagikan makanan dengannya. Adik laki-laki dan sepupu Zachary sangat terkesan dengan Serenity. Itu terutama karena mereka adalah orang-orang yang menawan dengan caranya sendiri. Tentu, jawab Zachary. Setelah memasukkan makanan ke dalam wadah, Serenity membersihkan meja dan mencuci piring. Dia kemudian pergi ke balkon untuk menyirami tanamannya dengan bunga-bunga yang bermekaran indah hari ini. Serenity mengambil banyak foto seperti biasa dan membagikannya di Facebook. Zachary jarang ada di Facebook, tapi sejak punya istri, dia terus memantau update terbarunya. Aktivitasnya di Facebook akan memberi Zachary gambaran tentang kepribadiannya. Dia selalu menjadi orang pertama yang melihat postingan bunga Serenity. Namun, dia tidak akan pernah menyukai postingannya, karena dia tidak ingin dia tahu bahwa dia terus mengikutinya. Bab 109. Zachary berdiri di pintu balkon dan memperhatikan Serenity dengan tenang selama 1 menit sebelum berbalik untuk berangkat kerja. Semua ini terjadi tanpa Serenity sadari. Membawakan bekal makan siang yang disiapkan istrinya untuknya. Zachary sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Sebelum berangkat, dia berkata kepada Serenity, "Saya berangkat kerja." "Ya, berkendara dengan hati-hati," jawab Serenity ramah. Zachary menutup pintu dan membawa 2 wadah makanan menuruni tangga. Pasukan pengawalnya sudah menunggunya di sana. Mereka tertangkap sedang berdiri, bertengger. Ada yang duduk di dalam tanaman hijau. Setelah melihat Zachary turun dengan membawa wadah makanan di tangan, para pengawal berdiri dan menatapnya. Tidak ada yang mendekati Zachary. Zachary terdiam. Apakah mereka tidak mengenalinya karena dia membawa wadah makanan? "Tuan." Sambil berpikir, Jim mengambil langkah cepat dan dengan penuh perhatian, mengambil tempat makanannya dari Zachary. Tanpa berkata apa-apa, Jim langsung menuju Rolls-Royce. Tak lama kemudian, Rolls-Royce itu melaju keluar dari lingkungan itu, dengan dikawal oleh kendaraan pengawal. Serenity kebetulan melihat ke bawah dari balkon dan melihat sedan mewah, yang biasa terlihat di lingkungan sekitar, melaju dalam konvoi.
Dia juga melihat MPV nasional suaminya ikut di bagian paling akhir. Lebih baik memberi jalan pada mobil mahal daripada memotong jalurnya. Tuhan melarang karena jika ada yang menabrak mereka, biaya perbaikan akan menjadi beban yang terlalu besar bagi masyarakat kecil. Kawasan ini pasti merupakan salah satu lingkungan terbaik karena ada penduduk yang mengendarai Rolls-Royce seharga 10 juta dolar di sini. Serenity bertanya-tanya berapa banyak yang dibayar Zachary untuk rumah itu. Zachary bekerja sebagai eksekutif senior di sebuah perusahaan besar. Namun, Serenity tidak tahu apapun selain itu. Dia juga tidak pernah menanyakannya, karena dia terus waspada terhadapnya. Pikiran Zachary akan kembali ke titik terdalam jika dia mulai bertanya tentang pekerjaannya. Setelah Zachary pergi, Serenity memberi makan bunga-bunga itu dengan air dan duduk di ayunan. Ia sempat membaca komentar netizen usai memberikan respons besar. Melihat netizen yang berbalik kepada kerabatnya, Serenity pun merasa tenang. Ada orang yang menasihati Serenity untuk memaafkan dan melupakan karena itu semua sudah berlalu. Ditambah lagi, neneknya sedang sakit dan lemah sekarang. Namun demikian, netizen lain langsung membela Serenity setiap kali komentar ini muncul. Tidaklah bijaksana untuk menilai seseorang sampai orang lain telah berjalan sejauh 1 mil sesuai dengan posisi mereka. Orang tidak mungkin membiarkan masa lalu berlalu jika mereka berada di posisi Serenity. Serenity percaya hanya segelintir dari mereka yang mampu melupakan segalanya. Namun demikian, hal itu selalu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serenity keluar setelah istirahat sejenak. Tak perlu dikatakan lagi. Dia pergi mengunjungi saudara perempuannya terlebih dahulu. Liberty sudah pergi untuk membeli bahan makanan bersama putranya pada saat Serenity tiba di rumahnya. Serenity menelepon kakaknya dan mengetahui bahwa kakaknya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi dia pergi ke toko buku, kantor CEO. Setelah membuat secangkir kopi yang enak untuk dirinya sendiri, Callum berjalan keluar dari dapur dan bertemu dengan Zachary. Zachary mengetuk pintu ruangan Callum dan langsung masuk. "Zach," kata Callum sambil mendekati Zachary. Melihat kotak-kotak makanan di tangan Zachary, Callum berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu di sini untuk mengantarkanku sarapan, Zach?" Bab 110. Zachary meletakkan bungkusan makanan di meja Callum dan berkata dengan kasar, "Serenity tahu kita bekerja di perusahaan yang sama. Dia membuatkan tambahan untuk sarapan dan memintaku membawakannya untukmu. Tidak sehat untuk makan di luar terus-menerus. Kamu dulu selalu makan di luar, Zach. Meski makannya di hotel sendiri, tetap saja makan di luar." Meletakkan cangkir kopinya, Callum dengan bersemangat mengeluarkan salah satu wadah makanan dan membuka tutupnya. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan masakan Serenity selama berhari-hari setelah mencicipinya Sabtu lalu. Wow, lihatlah keragaman, kelimpahan, dan penyajiannya. Aku yakin rasanya enak." Callum membuka kedua wadah, terkagum-kagum dengan kecerdasan Serenity. Serenity tidak hanya brilian dalam bidang kerajinan tangan, tetapi dia juga memiliki bakat memasak. Pantas saja nenek menyukai Serenity dan bersikeras agar Zach menikahinya. Dia adalah kombinasi kecantikan, keanggunan, dan bakat. Melihat Callum gembira, Zachary dengan santainya berkata, "Serenity bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan sarapan bergizi sebagai ucapan terima kasih kepadaku karena telah membantunya. Aku tidak bisa menghabiskannya, jadi dia mengemaskanmu beberapa." Callum kehilangan kata-kata. Dia dengan cepat mengerutkan bibirnya. "Tentunya, Serenity hanya mengemas makanan yang belum kamu sentuh." Giliran Zachary yang terdiam. Seandainya dia tahu, Zachary pasti akan memakan semuanya. Anak laki-laki itu tidak akan sombong lagi jika dia memakan sisa makanan Zachary. "Ada lagi, Zach? Apa? Mengapa kamu terburu-buru mengusirku setelah aku mengantarkan makanan kepadamu?" Sambil menatap Callum dengan pandangan meledek, mata Zachary menemukan kerajinan kawat tembaga di sudut meja. Itu tampak seperti pohon mini. Zachary mengambil kerajinan itu untuk diperiksa lebih dekat dan berkata, "Saya pikir karya seni ini berasal dari seniman yang sama dengan yang dipajang nenek di rumah." Karena nenek memajang karya kerajinan Serenity di area paling menonjol di rumah, sulit untuk tidak menyadarinya. Mata yang bagus,
Kalem duduk dan menikmati sarapan buatannya sambil memuji. Serenity luar biasa. Dia sedang membuat persediaan stok ketika aku mengantar nenek ke toko. Dia memberiku miniatur pohon tembaga. Zack, bukan tanpa alasan nenek menyukai Serenity. Dia cukup bagus dengan tangannya. Sepertinya dia menghidupkan karya agungnya. Semua orang mengatakan betapa cantiknya itu. Sejak saya meletakkan kerajinannya di sana, mereka online dan membeli beberapa untuk diri mereka sendiri juga. Saya merekomendasikan bisnis online Serenity kepada mereka. Ini akan meningkatkan penjualannya. Zachary diam-diam meletakkan pohon mini itu dan berkata dengan lemah, "Nikmati sarapanmu dan kembali bekerja. Setelah itu, jangan mencoba bermalas-malasan." Dia berbalik dan pergi. Kalem berbicara dengan makanan di mulutnya. "Sampai jumpa, Zack. Sampai jumpa." Zachary berhenti di depan pintu dan melihat ke belakang. Pandangannya tertuju pada kerajinan pohon mini. Tetap saja, dia tidak berkata apa-apa saat membuka pintu dan pergi. Mengetahui situasinya, Kalem terkekeh dan bergumam, mungkinkah dia cemburu? Jika tidak, Zachary tidak akan terpaku pada pohon kawat tembaga sebelum pergi. Zachary merasa aneh karenanya. Dia tetaplah suami Serenity meski mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Namun, Serenity memberi Kalem hasil karyanya sementara dia tidak mendapat apa-apa. Dia tidak bisa mengesampingkan egonya dan memintanya juga. Namun, dia juga merasa tidak enak karena tidak memiliki kerajinan kawat tembaga untuk dipajang di mejanya. Bahkan, dia merasa tersisih oleh Serenity. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.